Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Musholla Asy-Syarif, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Mojokerto, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan beberapa mbak, Mbak Kung, Mbak Uti, yang berbahagia, dijaga, dirahmati, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis mulia ini dalam rangka silaturahmi talabul ilmi. Mudah-mudahan berkenan Allah menambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Memohon pada Allah mudah-mudahan senantiasa diberi awak sehat, iman kuat, duwe akeh, amal saleh, 119 rusak swarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau berdoa itu wajib yakin bahwa hidup kita ini akan baik-baik saja di dunia dan baik-baik saja di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga sholawat yang selalu kita sampaikan menambah cinta kita kepada beliau. Anta ma'aman ahbabta, dan kita akan bersama yang kita cintai kelak di akhirat. Harapannya semoga seperti disampaikan oleh Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita satu barisan, satu rombongan dipimpin Rasulullah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, monggo niku jaminane didahar, ditedhok. Mumpung panjenengan mboten dadi penceramah. Mungkin nek dadi penceramah sampe gak berkecapan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini melanjutkan haibah orang-orang yang beriman. Kali ini bahwa orang beriman itu pasti ditolong oleh Allah. Melangkah ke belakang sejenak, yang pernah dan sudah kita sampaikan haibah atau kesaktian orang beriman, bahwa dunia ini banyak predikatnya. Dunia memang tempat berbagai macam hal. Innal hayata salsalati minal mas'alati, dikenal sebagai mata rantainya masalah. Situk durung mari teko mana liyane. Sampai kadang-kadang wong kualan akhirnya delomong, delahom. Tolah toleh kowo. Maka kemudian oleh Al-Quran didalili, walana beluannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Cobaan ini menungsa niku kathah. Disebut juga dunia ini tempat aksi tipu-tipu. Innamat dunya mata'ul ghurur. Ini pancen perhiasan, tapi di dalamnya banyak tipuan. Kadang-kadang sing nipu niku kancane dhewe. Kadang-kadang sing nipu niku dulure dhewe. Karena itu saking ruwete sampai Ahmad Al-Bar ngomong, dunia adalah panggung sandiwara. Sampeyan kok apa sing niku?
Tapi bagaimanapun dunia, dia punya aturan. Setidaknya mereka ini walaupun disebut sebagai tempatnya ujian, bahkan tempat keganasannya manusia, di hadapan orang-orang beriman wajib menjadi fasilitator keberuntungan. Qad aflahal mu'minun, karena keinginan Allah, orang-orang beriman itu harus beruntung. Sebab itu apapun yang terjadi, meskipun sampai keplek-keplek no, oleh kehidupan, dibanting kanan, banting kiri, jelunguk-jelunguk no, tetap pada akhirnya qad aflahal mu'minun, orang beriman pasti beruntung. Dan itu biasanya matang pernyataan itu di umur 42 ke atas. Karena itu adalah kelipatan ke-6 dari periodisasinya Nabi Yusuf. Kalau periodisasi ujian itu 7 yang ke-4. Karena Nabi Yusuf 28 tahun masuk penjara. 7 tahun di penjara, 35 tahun dia keluar tanpa mendirikan partai, tanpa memasang fotonya di pinggir jalan, langsung jadi menteri. Ya, 35 tahun. Tapi kehidupan negara baik-baik saja, karena 7 tahun berikutnya itu tidak ada paceklik. Baru di umur beliau 42, itu kelipatan 7 yang ke-6, terjadi paceklik. Dan tahun pertama, saudara-saudaranya yang dulu memasukkannya ke sumur, sudah harus datang dalam keadaan orang yang butuh dibantu. Dan di umur yang sama, yaitu 43, ayahnya bisa melihat kembali dengan Nabi Yusuf mengantarkan baju, menitipkan baju. Dicium itu baju, dan ayahnya Nabi Yakub itu merasakan betul bahwa ini baunya Yusuf. Berarti Yusuf masih hidup. Nah, itu bapak yang asli harus hafal baunya anaknya masing-masing. Nabi Yakub itu anaknya 12 dan tahu bau anaknya masing-masing. Jadi anak bapak hafal ambune anake, ambune kelambine anak itu sing nomor piro, itu bapak palsu. Mungkin perlu tes DNA. Jangan-jangan bapak palsu. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian biasanya 42 ke atas itu sudah mulai berani ngomong. Untung aku biyen ngono. Coba gak ngono, gak dadi ngene. Untung aku biyen ngono. Jatuh gak ngono, gak sida ngene. Nah, itu dunia. Bagaimanapun keadaannya dunia, pada akhirnya harus memberi keberuntungan. Yang kedua, dunia itu wajib memberi kebahagiaan dan kegembiraan. At-taibun al-abidun al-hamidun as-sarikun ar-raqiun as-sajidun wal-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wa hafiduna li hudutillah wa basyiril mu'minin. Dunia wajib memberi kegembiraan karena Allah menginginkan kegembiraan atas orang yang beriman. Karena itu menjadi orang beriman tidak mungkin ruwet. Nek ruwet berarti imannya perlu diperiksa. Mungkin kena virus, mungkin kena kuman atau bakteri. Nah, yang kemudian ketiga, bahwa orang beriman itu hidupnya wajib aman. Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Surat Al-An'am ayat 82. Siapa yang beriman pada Allah, kemudian mereka tidak mencampur aduk imannya, tidak mencampur atau mengkotori imannya dengan kesyirikan. Wes mboten ngereken bahala ira Allah bagai dol kul bolong bakul buntu. Hidupnya tidak mau dicampuri, keyakinan tidak mau dicampuri dengan kesyirikan. Termasuk hari-hari sial, termasuk hari-hari apa? Hari itu yang dalam Islam ada hari baik, ada yang lebih baik, ada yang paling baik. Kalau hari buruk tidak ada. Yang ada itu hari baik, hari lebih baik, dan hari yang paling baik.
dalam satu minggu ada Jumat. Jumat itu lebih baik dari hari-hari lain. Di satu tahun itu ada yang paling baik, yaitu hari-hari puasa atau bulan Ramadan. Nah itu kalau pas wis Ramadan, Jumat pisan, pas Lailatul Qadar pisan, nah itu yang terbaik. Tapi hari buruk tidak ada. Yang ada hari baik, hari lebih baik, dan hari yang paling baik. Nah, sampean sik wedi ana hari apes, nah ini berarti imane lunset, perlu disetrika. Saudaraku yang dirahmati Allah, siapa yang sudah mengalami itu, artinya dia lebih merasa aman bersama Allah, yakin diamping dan diamankan oleh Allah, maka hidupnya akan baik-baik saja. Rizkinya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, akan dijamin. Masalahnya akan dibuat mampu mengatasi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akhir hidupnya husnul khotimah. Pertanyaan kuburnya gampang, karena setiap hari sampean ngerepek. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wat-thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Tapi ujung-ujung tetap asyhadu an la ilaha illallah. Dan pertanyaan kubur itu hanya itu. Man rabbuka, man nabiyuka, wa man imamuka. Sapa pangeranmu, sampean wis seru iku mang. Bendina sampean waca pas tahiyat. Sapa nabimu, panjenengan juga paham. Dan kemudian apa imammu? Siapa imammu? Al-Qur'an. Nah, niku sampean wis seru kabeh. 6. Naumatul arus, maka tidurlah seperti tidurnya pengantin. Setelah itu nanti di hari kebangkitan yaumul hisab, panjenengan akan diberi hisab yashiro, hisab yang mudah. Buka cover, delok pendahuluane, daftar isi, ini nek mahasiswa maksudnya. Terus daftar pustaka kok wis bener, langsung selebone surga. Masyaallah, amin ya rabbal. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kita nanti semua akan mengalami masa orientasi sebagai penghuni surga baru. Karena sudah ada penghuni surga lama, yaitu para nabi dan para syuhada. Cuman kalau para syuhada itu mereka ruhnya dititipkan di tembolok. Napa teline burung-burung surga. Nah, sampean penghuni baru. Makanya mungkin dituduhno panggonane. Niki cak ruang tamu sampean. Niki kamar sampean. Nah, iki terasan sampean. Ternyata nanti orang-orang surga itu pada bertanya, kali ini pundi? Sungai mana sungai? Jadi minta tial anhar, karena keaslian surga itu akan ditanyakan mana sungai. Begitu sampai dituduhno sungai, surga asli. Lantas kemudian panjenengan ternyata masih bertanya-tanya, kalau ada surga seperti ini, hebatnya pemiliknya mana? Famangkana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan. Nanti Allah itu akan menjumpai atau menemui orang per orang dari penghuni surga. Dan tidak ada keindahan, menurut para ulama tafsir, tidak ada keindahan di surga itu yang mengungguli keindahan bertemu Allah. Ya ibarat panjenengan punya idola. Saniki idola sapa sampean? Bintang UFC. Siapa ini? Maka cek. Kalau kita punya idola, kemudian kita datang ke rumahnya, anggur sudah dikeluarkan, pisang dikeluarkan, tapi pemilik rumah belum
belum datang itu kan belum enak kita. Sik tangga pun di Omai Rama pun di Pak Haji pun di. Lantas begitu keluar, Assalamualaikum. Saya rumah. Nah, ini guys, langsung marah deh. Masya Allah, kabarakallah. Lantas kemudian panjenengan masih tanya lagi kepada Allah. Karena sampai merindukan sanak kerabat keluarga saudara. Maka kemudian jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ternyata nanti oleh Allah surga itu akan diatur ulang alamatnya. Jadi mungkin sebelumnya itu diatur sesuai urutan kematian atau kebangkitan. Tapi begitu sampai jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Saman bertanya mana keluarga-keluarga saya. Mak, bapak, mbah kula pundi? Terus bojo kula bingen pundi? Nah, yuga-yuga kula pundi? Maka oleh Allah alamatnya diatur ulang. Ini Allah sing ngatur ulang kan boten perlu napa pecah sertifikat. Langsung aja kun fayakun. Langsung ngarep sampean mak, mbah, bapak. Bojo sampean ono ndek kono. Terus mari ngono anak-anak sampean berada di dekat sekitar sampean. Jadi nanti berkumpul dengan keluarga. Nah, cuman ada pertanyaan bagaimana dengan istri yang menikah lebih dari 1 atau 2 kali. Jadi bojo pertama nikah terus mati ketiban pulpen. Cuman pulpen ini sak truk. Guling sak truk akhirnya mati bang. Terus bojo nomor loro rekreasi nang pacet ketiban kelinci. Cuman sak wite. Ketiban asem tapi sak wite. Bojo nomor 3 keracunan. Mangan jamur. Bojo nomor 4. Nah, menurut para ahli tafsir nanti dia akan memilih siapa yang paling soleh di antara mereka. Niku. Hadirin para rabu yang dirahmati Allah. Lalu suami-suami di surga dalam banyak penafsiran mereka itu meskipun sudah disiapkan bidadari-bidadari, tapi ketika istrinya yang dari dunia itu berhasil masuk surga, maka semua kecantikan bidadari itu kalah. Dan oleh Allah ditandai dengan mutiara yang ditanam untuk memiliki batuk pelmindian. Jadi pelmindian itu cuman mutiaranya berwarna hijau, bukan merah. Mutiaranya berwarna hijau diletakkan di tengah. Sehingga kemudian cahaya bidadari surga itu redup. Padahal bidadari surga kalau di dunia ya, kelingkingnya saja masuk ke alam dunia, itu matahari dan bulan sudah enggan bercahaya, sungkan. Nah, ngono iku bojo sampean kono. Lebih cantik dari bidadari. Sama aja ngomong lah kok iki maneh. Engko malah ngono sampean protes nang malaikat. Dia di dunia kadung ganti. Malah saiki nanti di sana sudah dirubah, Pak. Sing kegedean dicilikno, sing kecilian digedekno, sing kedukuran dindekno, digawe pas. Dan tentu diatur sedemikian rupa wis di apa istilahnya? Di mark up diatur ulang ya. Mboten settingan nduk kene. Nah, kemarin terus sampai dilakon iki maneh. Gak mungkin sampean mesti panggil ke depan. Mergo saiki unsum, Pak. Artis-artis itu wis duwe anak akeh, duwe anak 4, duwe anak 5 terus ubur-ubur daun muda. Sing ngono-ngono iku kemungkinan gak uman itu dari mergo napa jenenge kakean ruwet. Dari saya yang dirahmati Allah. Nah, itu nanti ulaika lahumul amn. Adapun dunia yang lain, dunia dan seisinya atas haibah atau kehebatannya orang yang beriman, itu kata Allah wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin.
Mereka itu menjadi fasilitator dari cara Allah menurunkan pertolongan. Maka kalau kita beriman, semua episode kehidupan kita itu penuh dengan pertolongan. Tapi kan cerita personal kita tidak tahu, yang tahu panjenengan dan panjenengan yang merasakan. Tapi kalau kita bercerita tentang yang kita kenal sebagai tarikh atau sejarah atau sirah, ya memang begitu. Allah itu kalau menghendaki sesuatu tumbuh, seperti Islam ini tumbuh, pertolongannya itu ya seimbang dan selalu menang. Meskipun menangnya tipis itu selalu menang. Misalnya ketika Islam pertama muncul, penentangnya sudah orang top, namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi di barisan yang lain ada dari keluarganya yang top juga, namanya Hamzah. Ya, paman beliau, berikut juga Ali bin Abi Thalib, ini juga orang berpengaruh. Sama, kuat, setara. Nanti begitu dapat tantangan lebih banyak, tidak diduga, tidak dinyana, orang yang paling keras pertentangannya namanya Umar bin Khattab, dijadikan oleh Allah sarana pertolongan, dimasukkan Islam. Jadi begitu Umar bin Khattab masuk Islam, kekuatannya itu bertambah. Karena kan Umar bin Khattab itu pendekar, dan pendekar yang sondo, aktif, gak pendekar menang ya, pendekar aktif, ahli syair dan jago gulat di pasar Ukasha. Nah, pedangnya saja itu 25 kilo. Nah, ini betul-betul sabetnya lagi rotonan ke leso dan tiba 25 kilo. Dan karena pendekar ya pernyataan-pernyataannya memang keren. Jadi ketika hijrah kan semuanya pada bersembunyi-sembunyi. Tapi Umar kan berbeda. Siapa sing kepengen bojone entar nona aku lho, ngono. Lampu merah padangan ngono. Ngono ya. Wah, aku seneng aku sama Umar. Enggak ada yang berani mendatangi. Nanti seiring waktu, ketika jumlah musuh yang memusuhi tambah banyak, hampir 1.000 orang, nah, kita punya 313 orang dalam perang Badar. Ya ternyata oleh Allah diturunkan pertolongan 1.000 malaikat. Berarti kan surplus, ada 313. Yang sebelumnya 313 ini bawa pedangnya nggak lengkap. 313 dari 3 orang itu punya pedang 1. Jadi bayangkan musuh wong 1000 kudu pedangnya lengkap. Kene pedangnya wong 3 duwe 1. Jangan bacaan sih tak nyelang konco kusik. Tapi akhirnya akan menjadi strategi. Jadi 100 maju. Kemudian mundur, diselangno kancane 100 maju. Sehingga lawannya itu orang-orang kafir berpikir kok wong itu ganti-ganti, wah kayak paling. Ternyata ganti-ganti. Tapi oleh Allah begitu Rasulullah berdoa, ya Allah, kalau hari ini sampai umat Islam ini kalah, mungkin tidak akan ada lagi yang menyembah Engkau. Jadi ngerinting dan malah hidupnya lah 1.000 malaikat. Mereka memakai ikat kepala berwarna putih, ciri khasnya. Nah, makanya kula nek ndelok film kok ana ikat kepala ya, itu mungkin wong iku ngaji paling. Cuman sayangnya sing gak ikat kepala niku jan rembo. Stallone nih. Sylvester Stallone gawe ikat kepala. Masa Stallone ini ngaji deh ini. Gawe ikat kepala model. Nah, nanti kemudian di perang yang namanya perang Yarmuk dipimpin Khalid bin Walid, itu jumlah musuh kita sudah banyak ya, lumayan lah, 40.000 kan sudah banyak. Cuman musuhnya 240.000. Kacak 200.000. Tapi ya, pertolongan Allah datang lagi. Bagaimana cara Allah menurunkan pertolongan?
oleh Allah dikirim angin dingin bercampur pasir. Sehingga mereka nggak kuat, bubar. Tanpa peperangan, bubar. Kalah. Nanti juga begitu ketika umat Islam. Nah kalau ini berbeda lagi Pak. Berbeda lagi. Kalau ini Rasul sudah tidak ada. Dan Rasul itu pernah, ini wujud. Rasulullah pernah berdoa, lalu kemudian 2 dikabulkan, 1 tidak. Doanya Rasulullah itu setelah sholat berpanjang-panjang, Rasulullah berdoa 3 hal. Pertama, ya Allah, jangan engkau adab umat kami, sehingga habis binasa seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu kan kalau diadab itu benar-benar dihabisi. Nah, doa Rasulullah seperti itu, Rasulullah berdoa, Allah mengiyakan, ACC. Doa kedua, ya Allah, kalau kami bertempur dengan orang-orang kafir, jangan kau buat kalah di ACC. Tapi begitu yang ketiga, ya Allah, jangan kau jadikan umat ini bertempur sesama umat Islam. Yang ketiga nggak di ACC. Ternyata salah satu hikmahnya ya di peristiwa itu Pak. Peristiwa peralihan kepemimpinan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Itu tampak sekali umat Islam membantai umat Islam. Itu Bani Umayyah itu anak keturunannya yang laki-laki dibunuh semua oleh Bani Abbasiyah. Jadi peralihan kepemimpinan yang berdarah-darah. Tinggal 1 orang yang berhasil lari, entah dibiarkan atau memang tapi pertolongan Allah yang jelas. 1 orang, dia dari Madinah dari Irak ya, lari ke Mesir, dari Mesir lari ke Afrika. Dari Afrika itu menyeberangi selat Gibraltar. Nah, itu panjang jarak yang harus ditempuh 14 km. Konon disebutkan dia berenang 14 km. Sebagai perbandingan Madura itu Selat Madura itu yang pendek 5, yang panjang 6. Jadi Gibraltar itu 3 kalinya. Itu dilangeni. Akhirnya berhasil sampai di Andalusia yang sekarang kita kenal dengan Spanyol. Dan mendirikan kerajaan baru yaitu Bani Umayyah di sana. Lalu orang-orang yang masih cinta dengan kepemimpinan Bani Umayyah terserap di situ. Sehingga berjaya menjadi kerajaan besar, sehingga dunia itu dikawal oleh 2 kerajaan. Yaitu Bani Abbasiyah di Timur Tengah dan Spanyol, Andalusia di Eropa. Nah itulah saatnya umat Islam berjaya. Jadi kejayaan Islam dari mana ya? Justru dari perseteruan. Yaitu rahasianya. Dan yang kedua, Allah itu tidak rela kalau Islam itu dikalahkan oleh yang lain. Sama seperti panjenengan. Kalau punya anak yang 1 kelas 3 SMA, yang 1 kelas 2 SMP. Terus sepedaan antar dalan nih. Mari ono wong dodol tahu tawabrak. Nah, niku ono masne. Kira-kira nek ambek masne dicewil atau dikeplak masne, ambek dikeplak wong dodol tahu sampai rela mana? Kan ada dikeplak masne dhewe. Pun Pak, mboten saya sampean Pak, anak yang jadi enggak tak keplake dhewe. Sampeyan masih rido nek masne dhewe. Nek coba sing wong dodol tahu mah urusane beda. Nah seperti itulah, jadi Islam itu nggak akan kalah dengan yang lain, tapi akan ada perseteruan dengan sesama Islam. Tapi ya hikmahnya itu tadi, nek perseteruan terjadi di kota, mencetak di desa, terus kadung iso ngaji, atau kono mulang ngaji, sehingga di sana nanti muncul lagi pondok baru, TPQ baru. Unsur begini gak cocok begini, gue masjid mana? Nah, dampaknya ada banyak masjid. Ya situ dinikmati ya, pemane di Jawa ruwet nih. Tapi tetap penuh dengan pertolongan. Nah, 1 orang yang mendirikan Bani Umayyah itu Pak,
itu bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Dan itu menjadi inspirasi bagi keluarga pendiri NU untuk menamakan salah satu putranya yaitu Gus Dur. Gus Dur itu namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Temen kok kayak kerum. Abdurrahman Ad-Dakhil tapi lebih dikenalnya Abdurrahman Dakhil. Ya semen delok akte ya. Ini namanya Abdurrahman Ad-Dakhil utawi jasa ya. Pokoknya asli loh. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu panjenengan akan mendengar lagi peristiwa besar di mana ada kerajaan termegah di dunia, yaitu Bizantium yang memiliki benteng 4 lapis. Benteng 4 lapis sulit ditaklukkan. Lalu kemudian bisa dikalahkan oleh Konstantinopel. Nah, bentengnya 4 lapis, paling luar itu sungai. Jadi kotanya ini dikelilingi sungai, sungai buatan. Kemudian ada benteng yang tingginya 8 sampai 11 meter. Nah, kemudian di dalamnya ada jalan untuk koordinasi satu pasukan, ngirim logistik dan lain sebagainya. Nah, di dalamnya lagi itu ada benteng lagi yang tingginya 20 meter. Itu bentengnya Konstantinopel. Berhasil dikalahkan oleh pasukan Mehmed II atau yang kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dengan 3 teori. Teori pertama, beliau mengadopsi teknologi. Jadi punya meriam besar yang diperkirakan bakalan bisa menjebol benteng. Tapi kenyataannya benteng itu tidak goyah. Nah, kemudian teori kedua itu Muhammad Al-Fatih menyeberangkan kapal itu melalui gunung, bukit diliwati. Nah, ternyata ada teori ketiga, Pak. Ini pasukan masih kesulitan untuk masuk. Ternyata ada satu pintu benteng di mana ribuan pasukan itu tidak satupun yang ingat untuk mengunci. Sehingga ada pintu benteng yang disuruh untuk membuka. Nah, di situ pertolongan Allah. Akhirnya benteng itu bisa ditaklukkan. Nah, menjadi miliknya umat Islam. Lantas kemudian oleh beliau yaitu Mehmed II, jalur perdagangan dengan orang-orang kafir ditutup. Tidak ada urusan dengan Belanda, dengan negara-negara yang kita kenal dengan sekutu itu. Cuman akhirnya berdampak ke Indonesia. Jadi Indonesia ini kena dampak 2 kali. Pertama kena dampak dari dihancurkannya Baghdad oleh pasukan Mongol, tapi tertolong karena kemudian di Indonesia ada wali-wali yang berdakwah. Sehingga abad ke-15 mampu mendirikan kerajaan namanya Demak Bintoro. Ini pertolongan juga. Cuman nanti setelahnya begitu Mehmed II menutup jalur perdagangan, itu mereka mencari jalur baru. Sehingga sampailah mereka di Jawa ini mendirikan VOC. Wah, akhirnya tawarun terus mulai sejak 1602 itu. Sejak didirikan terus itu eranya Mataram Islam. Sultan Agung, Tarung, sampai nanti di eranya Sambernyowo, Tarung, sampai Mangkubumi, Tarung, sampai nanti begitu Jogja berdiri, berikutnya ada pasukannya Pangeran Diponegoro. Sampai kemudian Belanda mengubah sistem politiknya, yang kita dulu zaman sekolah mengenal dengan politik etis. Ya, tujuannya apa? Tujuan tersembunyinya adalah satu, supaya mendapat SDM yang murah. Dan yang kedua, mereka itu maunya penjajahan itu tidak harus penjajahnya datang. Cuci otak sebagian orang di antara mereka, supaya mereka itu gelombangnya sama dengan pikirannya para kolonialis, lalu mereka yang pinter-pinter itu
diupayakan menjajah yang bodoh. Itu yang mereka lakukan. Tapi pertolongan Allah ternyata dari sekian orang yang disekolahkan itu tidak semuanya seperti yang mereka pikirkan. Ada sebagian yang kemudian justru menjadi pinter, ngerti diplomasi dan mendirikan bangsa Indonesia. Yang kemudian sebelumnya kita kenal BPUPKI, yang kemudian ada Bung Karno, Bung Hatta. Dan di momen itu oleh Allah ditolong lagi kita ini, Indonesia ini. Bagaimana tidak? Ketika Ratu Hermia sudah mulai ada aba-aba akan memberi hadiah-hadiah kemerdekaan. Nah, kita diberi jeda. Jedahnya itu tidak ada sekutu di Indonesia. Jepang mulai dibom kan, Nagasaki, Hiroshima dibom. Jepang mulai. Terus kemudian kita ada waktu untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lah, itu merdeka sampai hari ini diperingati ya. 17 Agustus. Sayangnya sebagian besar memperingati nganggo sanggoreng. Ya sih kiruwet iki. Nah, dulur sekalian yang dirahmati Allah, makanya kemudian wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, sudah menjadi kewajiban kami kata Allah untuk menolong orang-orang yang beriman. Tinggal kalau panjenengan saya itu koreksi-koreksi kok belum ada pertolongan ya. Imannya sebesar apa bobot dan kekuatannya. Jangan-jangan sudah banyak luka, banyak lecet imannya sehingga Allah nggak mau nolong. Bahkan yang kemudian di tengah perjalanan kan kita ini keserimpet peristiwa ya. Menakutkan sekali tahun 1965. Nggak main-main. Orang-orang pentingnya, pengendali militer itu dihabisi. Dan itu memang pertarungan antara baik dan buruk. Seperti pernah saya sampaikan, ciri khas pertarungan antara baik dan buruk itu ada angka 9 di dalamnya. Makanya Nabi Soleh itu meskipun Nabi, mukjizatnya dibunuh oleh 9 orang. Tapi nanti Nabi Musa dalam Al-Isra ayat 101 disampaikan, aku jadikan Musa sebagai Rasul, sebagai Nabi, dan aku persenjatai dia dengan 9 mukjizat. Nah, kemudian saman wasno, pokoknya ada angka 9 di situ mesti pertarungan baik dan buruk. Nah, yang kematiannya, yang mati kan 7 jenderalnya itu. Cuman akhirnya kan dijangkepi tadi 9. Yang satu siapa ya? Yang bukan jenderal kan ya? Kapten ya. Dan satu lagi ajudan atau apa itu? Itu taruna ya, seorang mas 9. Makanya nanti kalau sampean di suatu tempat kok ada 9 ya, itu berhati-hati. Kalau tidak 9 itu pertarungan antara yang baik dengan yang lebih baik. Nah, kalau ada 9 berarti dari sedaya yang dirahmati Allah dan tidak diduga bangsa ini bisa dikonsolidasi kembali dan diselamatkan oleh sosok yang belum dihitung lah. Dan itu jasa besar Bapak Soeharto. Keluar dari baik buruknya namanya manusia. Ada kelemahan, ada kelebihannya. Tapi jasa besar beliau, sarana dari Allah untuk menolong bangsa Indonesia dengan apa? Menyelamatkan dari ideologi anti Tuhan, yaitu komunisme. Dan ini para rawuh nyatanya ditolong terus, pertolongan lagi. Jadi nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu adalah jatuhnya iman dan merebaknya dosa. Selebihnya itu nggak usah khawatir, pasti akan baik-baik saja. Nah, ternyata siapa yang menjaga iman tetap subur dan menggawangi atau mengawal supaya manusia atau umat masyarakat itu takut dosa, itu ya pengajian itu, Pak. Makanya asli nih, bangsa, negara, gubernur, bupati, ya berutang budi ada wong ngaji-ngaji.
Mengenai gak salah saja yang mengaji itu disangoni ini gak salah. Jasanya besar. Nggih, tapi yang ngono nek sing ngaji disangoni apa maneh state ya. Agak sih nggak setuju ya. Hadirin para tamu yang dirahmati Allah, saya kira itu dulu yang bisa kami sampaikan. Yang penting narasi bahwa Allah pasti menolong orang-orang beriman itu nyata ada dalam Al-Quran. Jadi panjenengan gak susah tadi wong iman nanti wong Islam mesti menangi, mesti ditolong. Sehingga kalau ada yang ditakut-takuti di sana sini dengan berbagai hal, gak mungkin terjadi. Gak mungkin terjadi. Ada sih anu. Kemudian robotnya kayak ngono ae menang kok. Islam mek 313 lho iso dadi sampe ini kayak dadi 2 miliar. Saiki wis 2 miliar kok wedi kok nopo lah. Kita ini hari ini nggak berdaya, Mas. Mereka pancen Islam ruwet. Kula merasa berdaya. Maka kan para tamu, semoga Allah membarakahi ilmu kita dan mudah-mudahan kita bersua kembali di kesempatan lebih mulia lebih barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.